Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang kita pagi hari ini saya pengen mengajak bahas lagi tentang masalah bagaimana kita mengelibatkan akal pikiran kita dalam memahami agama. Ngaji mikir ya gitu. Ini pagi hari, jadi ini cuaca cukup cerah. Jadi kita pagi hari, ya biasa kalau pagi hari itu suasana fresh, pikiran fresh, kita ingin menyampaikan sesuatu dan semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan juga saya berharap bisa bermanfaat kepada siapapun juga yang mau mengambil manfaat dan memikirkannya, tentunya menganalisa, memikirkannya serta menereksinya apakah memang bermanfaat atau tidak. Teman, kita kemarin sudah membahas tentang masalah agama yang pada dasarnya itu adanya agama itu karena memang manusia itu punya akal gitu ya. Sehingga ini adalah merupakan sebuah peringatan dari Allah bahwa kita itu sudah diberikan sesuatu tool, suatu alat, suatu perangkat yang paling canggih yang melebihi daripada makhluk yang lain, yaitu berupa akal ya, kemampuan untuk melihat, mendengar, mengobservasi, menginterpretasi segala macam lah dari fungsi-fungsi intelijensi. Itulah basis di mana manusia kemudian diberikan tanggung jawab untuk menjadi hamba Allah. Tugas utamanya menjadi hamba Allah sekaligus melaksanakan amanah mengelola bumi ini sebagai khalifah bil ardh, sebagai khalifah pengelola di muka bumi. Namun ada sebuah peringatan bahwa di situ ada tanggung jawab yang besar. Sehingga kita di dalam menggunakannya itu ya sesuai harus yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Bukan sebagai sebuah kepemilikan yang bebas pakai, tetapi memiliki tanggung jawab dan sekaligus amanah. Ada sebuah petunjuk dari Allah tentang bagaimana cara kita menggunakan perangkat yang canggih tersebut, yaitu akal kita dan seluruh perangkat-perangkat sensor yang kita miliki, mata dan pendengaran. Saya ingin membahas tentang surat Al-Isra ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi surat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diperintahkan untuk selalu berpikir dan selalu melakukan perbuatan, dan perbuatan itu akan diaudit atau ditanya. Jadi Allah mengatakan bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya gitu. Kita itu bisa berbuat dan bersikap, tetapi harus punya dasar ilmiah di belakangnya, dasar alasan reason dan alasan ilmiah di dalamnya kenapa kamu melakukan itu. Karena sesungguhnya innasam awal basor, sesungguhnya pendengaran dan mata, wal fuad dan hati, akal itu akan ditanya gitu, akan diminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas manusia, perbuatan, perkataan, pendengaran dan pemikiran itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga nanti ya tentunya akan dinilai bahwa manusia ini akan lebih baik atau tidak. Konsekuensi berikutnya adalah seperti itu. Teman, ikhwan fillah. Jadi ada dua hal yang pokok yang harus dicermati. Pertama, janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi dasarnya itu apa? Ilmiah. Dasarnya itu benar-benar adalah ilmu. Kalau kita melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu, pada saat kita mau melakukan sesuatu, maka harus ada landasan ilmu. Harus ada landasan kenapa, mengapa, dan bagaimana. Itu
pertama gitu. Jadi akal yang kita gunakan, perilaku yang kita lakukan ini semuanya terus punya landasan ilmu. Karena itu cari ilmu terus gitu, cari ilmu terus untuk melihat dan mengungkap apa dan mengapa dan bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan. Dan berikutnya, innasam wal baswar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan berikutnya, setelah kamu melakukan sebuah perbuatan, bersikap, berbuat, berkata, melihat dan mendengar segala sesuatu aktivitas, maka akan ditanya, yaitu tanggung jawab gitu ya. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan ilmu, kemudian melakukan sesuatu berdasarkan asas tanggung jawab. Jadi tidak bebas serta-merta bebas, karena kok itu milik kita, maka kita bisa melakukan apa yang kita mau berdasarkan keyakinan dan ini sudah kita lihat, maka kita bebas melakukan. Setiap perbuatan, setiap perkataan, setiap pendengaran, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik tubuh kita, otak kita, ataupun mulut kita, serta telinga kita, maka menuntut tanggung jawab. Jadi ini adalah merupakan sebuah petunjuk dari Allah sekaligus peringatan bahwa di dalam melakukan sesuatu dasarnya ilmu dan bertanggung jawab. Itu kunci. Kita tidak bisa saja melakukan sesuatu tanpa ilmu. Pokoknya kan kita bisa melakukan kan, semau kita kan gitu. Bisa. Tetapi apakah itu yang dikehendaki oleh Allah pada kita? Maka berikutnya ya tanggung jawab gitu. Akan ditanya gitu. Seseorang bisa melakukan apapun juga sesuka dia atau sekehendak dia, kita juga bisa melakukan. Tetapi ada rentetan berikutnya. Ya kita bukan ditanya oleh kita sendiri tidak, tapi ditanya oleh yang mencipta kita gitu. Karena sebenarnya pada saat kita diciptakan itu ada tujuan dari Allah yang mencipta kita itu untuk apa kita dicipta. Jadi ini adalah landasan kenapa kita juga harus selalu mengingat bahwa di dalam setiap kita berpikir, berbuat, ya itu harus ada landasannya. Sekarang kan banyak ya orang misalnya berbuat sesuatu itu hanya landasannya karena ikut-ikutan, atau karena kata seseorang, kata idola, kata kiai, kata pakar ini, pakar itu gitu. Allah tidak akan melihat latar belakang kenapa apa berbuat kemudian beralasan ini saya mengikuti karena si fulan ini gitu, karena ikut ini dan itu. Enggak. Kamu dasarnya apa gitu. Kamu dasarnya apa dan mengapa kamu lakukan itu, dan setiap perbuatan yang akan kita lakukan itu akan ditanya. Kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita sendiri. Kita akan ditanya terhadap aktivitas yang kita lakukan sendiri. Apapun motivasinya kemudian kita akan ditanya. Apapun landasan backgroundnya kita akan ditanya. Ini perbuatan yang asal-asalan atau berlandaskan dasar ilmu, berdasarkan kepada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh hukum atau ditetapkan oleh kaidah sebab akibat ilmiah, ataukah asal-asal ikut-ikutan saja gitu, itu akan ditanya gitu, kemudian akan dicek oleh Allah. Dengan kata lain, Allah akan memantau terus semua aktivitas yang kita lakukan gitu. Mungkin inilah renungan pagi ini ya teman-teman semua. Pagi ini kita bisa melihat bahwa semoga dengan adanya sedikit renungan terhadap ayat ini, kita kembali lagi mencoba untuk mengintrospeksi terhadap, terutama saya sendiri ya, untuk melihat introspeksi apakah sudah benar selama ini kita di dalam bersikap, berbuat dan berperilaku, setelah berpikir dan berpendapat, ataukah asal-asalan, ataukah tidak bertanggung jawab, ataukah sudah bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Semoga ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, keluarga saya, dan juga untuk kepada rekan-rekan semuanya, dan bisa mengambil manfaat. Apabila Anda suka maka terimalah, itu adalah datang dari Allah. Apabila itu ada kekeliruan, itu adalah khilafnya kita sebagai insan. Dan silakan Anda sebarkan atau Anda sampaikan, silakan Anda terima sebagai milik sendiri pun juga tidak mengapa. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak untuk banyak kalangan. Itu saja pada pagi ini teman-teman. Yuk. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa, salam lentur hati.